Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini yang masih membahas kitab Mausu'ah Ad-Duraril Muntaqad minal Kalimatil Mulqat. Makalah-makalah yang ditulis oleh beliau Dr. Amin hafidhahullahu ta'ala, yang masih melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang as-sa'adah wal falah fi fahmi maqasidin nikah, tentang kebahagiaan di dalam memahami tujuan-tujuan pernikahan. Dan pada bagian terakhir yang sudah kita kaji kemarin ialah kita mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, yang dengannya orang ingin menciptakan kesenangan atau mewujudkan kenikmatan dalam berbagai bidang yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Mu'alif membawakan beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang perlu direnungi. Kemudian di situ atau dari ayat tersebut, dari pembahasan yang ada dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, akan kita dapatkan kenikmatan, kesenangan yang itu bisa dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri. Poin yang pertama yang sudah kita baca kemarin yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian untuk kalian wahai para suami, dan kalian wahai para suami juga menjadi pakaian untuk mereka. Ini ayat yang pertama dengan keterangan yang sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian sekarang yang kedua, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, ayat yang pasti dibawakan biasanya ketika membahas tentang permasalahan nikah. Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, sampai kalimat ini ya. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya, diantara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu an khalaqalakum min anfusikum, karena dia telah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian yaitu manusia, azwajan, istri-istri atau pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan kepadanya. Perhatikan di sini kalimat yang terakhir dulu. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan kepadanya. Di sini kalimat litaskunu ilaiha, kata para ulama, beda dengan kalimat litaskunu indaha. Litaskunu ilaiha berarti supaya kalian merasakan ketenangan kepadanya, sedangkan litaskunu indaha supaya kalian tenang di sisinya. Apa sisi perbedaannya? Kalau kalimat litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan, bimana as-sukunul qalbi, yaitu tenang dalam hati atau ketenangan hati, hati yang tenang. Karena kalau hati tenang, insya Allah jasmani juga ikut tenang, karena ketenangan itu diawali dari hati. Sedangkan kalau litaskunu indaha, supaya kalian tenang di sisinya, ini berarti ketenangan yang bersifat jasmani saja.
Yang kalau orang merasakan ketenangan jasmani, hati belum tentu tenang, ya. Dan kalau sekarang orang tenang jasmani tapi hatinya nggak tenang, ya nggak nyaman juga. Tapi kalau hatinya tenang, jasmani nanti akan ikut. Tapi kalau sekarang jasmani tenang tapi hatinya nggak tenang, kan bisa saja orang itu, misalnya seorang istri, dari segi finansial mungkin dia cukup, tapi hatinya nggak tenang. Atau sekarang seorang suami, dari segi misalnya kebutuhan jasmaninya tercukupi, tapi kebutuhan hati belum, sehingga nggak nyaman dia. Tapi kalau sekarang dari segi ketenangan hati dia dapatkan, insya Allah nanti jasmani akan mengikuti. Makanya Allah mengungkapkan dengan kalimat litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan kepadanya. Kemudian juga dikatakan di sini, di antara kenikmatan yang terbesar yang bisa orang mendapatkannya dari istrinya atau bisa didapatkan oleh suami terhadap istrinya, yaitu jika istri itu bimasa batis sakan, dia merasakan istri itu seperti sakan, yaitu tempat tinggal. Karena orang itu punya tempat tinggal atau rumah, kan dia bisa merasakan ketenangan dalam hatinya. Kemudian juga sebagai tempat untuk berteduhnya dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas yang bahkan bisa dimulai, kehidupan ibadahnya bisa dimulai dari rumah. Maka kalau sekarang seorang suami mendapati istrinya itu seperti tempat tinggalnya, tempat di mana dia berlindung, tempat di mana dia merasakan ketenangan, maka itulah berarti dia dapatkan sakinah di sini. Dan sebenarnya kedua-duanya sama. Di sini kalimat litaskunu ilaiha artinya suami merasakan ketenangan terhadap atau dari istrinya, dan juga sama, istri juga merasakan ketenangan. Dan ini termasuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing suami atau istri. Karena yang satu membutuhkan yang lainnya. Suami membutuhkan istri, istri juga membutuhkan suaminya. Dan tabiat manusia atau fitrahnya manusia itu biasanya menyukai nuansa ketenangan. Orang itu tabiatnya, ya, watak asli manusia itu lebih menyukai ketenangan, terutama ketenangan jiwa. Maka ini tidak terwujud kecuali dengan pernikahan yang membawa berkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu berpasangan. Tentu ketika berpasangan itu dengan pernikahan yang mubarak, sehingga orang benar-benar akan merasakan sakinah tadi, ketenangan yang dimulai dari tenangnya hati, kemudian insyaallah jasmani juga akan mengikutinya. Ini yang kedua. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Qaulullahi ta'ala fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Fas-salihat qanitat, maka wanita-wanita yang salih atau wanita-wanita yang salihah itu qanitat, mereka adalah wanita-wanita yang tunduk taat kepada Allah. Hafidhatun lil ghaibi, mereka menjaga diri khususnya ketika suami tidak ada di rumah. Bima hafidallah, karena Allah telah memelihara, menjaga mereka, karena Allah telah menjaganya. Saya ulangi, ya. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita yang salihah itu mereka wanita yang tunduk atau taat kepada Allah, dan mereka menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perhatikan di sini, ini potongan ayat, ya, yang sebenarnya ada kalimat sebelumnya. Kalau kalimat ini, kalimat fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib, ini memberikan bimbingan kepada kaum wanita untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang. Karena tujuannya dari awal itu bagaimana menciptakan kesenangan atau kenikmatan
Seorang suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya, istri kepada suaminya. Kalau ayat ini, kalimat ini, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib dan seterusnya tadi, ini bimbingan untuk kaum wanita. Tapi sebelumnya jangan dilupakan pula kalimat sebelumnya dalam ayat yang sebenarnya sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Jangan dilupakan kalimat sebelumnya ini bagi kaum laki-laki, karena kalimat sebelumnya di ayat yang ke-34 dari surat An-Nisa ini, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Baru kelanjutannya fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Berarti di sini penggalan yang pertama itu adalah bimbingan untuk kaum laki-laki, dan itu jangan dilupakan. Karena ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Intinya kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din dan seterusnya. Kaum laki-laki supaya bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, mewujudkan kenikmatan dalam kehidupan rumah tangga, harus memberikan perlindungan karena sebagai qawwam, atau memberikan keteladanan serta memberikan nafkah. Ini penting. Baru di sini untuk kaum wanita, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka ini ditafsirkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Sa'ad, bahwa Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang wanita yang salihah, karena di sini ayatnya fasalihat, wanita-wanita yang salihah. Nah sekarang wanita yang salihah itu yang bagaimana? Qala, Nabi SAW menjawab, allati tasurruhu idza nadar wa tuti'uhu idza amar wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Yaitu wanita yang menyenangkan suaminya ketika suaminya memandanginya. Ini wanita yang ketika dipandang oleh suaminya maka menyenangkan suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, dan mentaati suaminya ketika diperintah, ketika suaminya memerintahkan. Wala, yang ketiga, wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha, dan tidak menentang suaminya pada perkara yang suami tidak suka tentang dirinya, ya. Suami tidak suka pada diri wanita tersebut atau istrinya, wa malihi, dan hartanya. Berarti di sini ada tiga di sini. Tiga kriteria atau tiga tips yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi wanita yang salihah. Pertama tadi, allati tasurruhu idza nadar, yang menyenangkan, menggembirakan suami ketika dilihat. Jadi yang pertama, ketika dipandang oleh suami, istri ini menyenangkan. Berarti dia tunjukkan senyum, tunjukkan sikap yang baik. Dalam kondisi sulit sekalipun dia berusaha tunjukkan sikap yang baik. Ini namanya wanita yang salihah. Tapi kalau tidak, pas lagi misalnya dia merasa tertekan, kemudian macam-macam, kadang sulit untuk menunjukkan kalau dirinya lagi nggak suka. Padahal kalau dia seorang wanita yang salihah, sekalipun hatinya nggak suka, lagi ada marah misalnya, tapi tetap dia tunjukkan perbuatan baiknya. Di sini dalam keadaan sulit sekalipun, dia tetap berusaha agar ketika dipandang suaminya menyenangkan. Lalu yang kedua, wa tuti'uhu idza amar, dan mentaatinya ketika suaminya itu menyuruh, memerintahkan. Berarti yang kedua, ketika diperintah oleh suami maka dia taat. Selagi perintah itu tentu tidak melanggar syariat. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi, tidak menentang suaminya, tidak menyelisihi
suaminya dalam perkara yang suami tidak suka, baik itu mengenai diri wanita tersebut atau istri tersebut ya, atau mungkin harta suaminya. Intinya berarti di sini tidak menyelisihi suami, khususnya ketika suami itu, terutama ketika suami tidak di rumah. Ketika suami tidak di rumah, maka dia jangan jadi pelakor misalnya. Apa pelakor berarti? Perebut laki-laki orang katanya. Kalau seorang suami merebut istri orang berarti apa? Pebinor katanya. Perebut bini orang katanya. Ini singkatan-singkatan saja orang-orang yang menyebutnya. Jadi jangan jadi pelakor. Meskipun pelakor ada sendiri kan itu. Ini orang yang merebut laki-laki orang. Berarti merebut laki orang, berarti suami orang lain gitu. Berarti dia berusaha menjaga dirinya. Dikatakan di sini bahwa kegelisahan, kesusahan yang menimpa suami itu biasanya karena keraguan-raguan atau sikap was-was yang ada pada suami ketika suami ini sedang pergi, tidak di rumahnya ini. Ketika suami tidak ada di hadapan istrinya, maka kalau sampai suami itu tidak tidak percaya, ada keraguan-raguan, ada was-was, maka berarti hilang sisi kesolehan seorang istri. Tapi kalau istrinya adalah seorang wanita yang salihah, yang menjaga dirinya, yang menjadikan suaminya itu tenang ketika suami meninggalkan rumahnya. Jadi suami meninggalkan rumahnya, istri yang di rumah itu, suami ketika meninggalkan rumah dia tenang. Nah, ini yang istri yang salihah di sini. Ketika suami pergi dari rumahnya, pergi dalam keadaan tenang, tidak ada rasa was-was atau keraguan-raguan. Ada sisi thiqah di situ, ada kepercayaan kepada istrinya. Itulah istri yang salihah. Ini yang ketiga. Lanjut sekarang yang keempat, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika Nabi Musa mengajak bicara keluarganya, atau ketika Nabi Musa berbicara dengan istrinya. Surat Al-Qasas ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim qusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun." Artinya falamma qada Musal ajala, setelah Nabi Musa menyelesaikan waktu yang sudah ditentukan ketika dia berada di Madyan dan disuruh bekerja kan. Ya, di tempat sana Nabi Musa disuruh bekerja untuk menghabiskan waktu kan gitu. Selama berapa ya? 8 tahun ya. Selama Nia Hijaj. 8 tahun dia harus mengabdi di sana dan nanti akan diberi anak dari laki-laki tersebut. Karena ada yang mengatakan itu adalah Nabi Syuaib, ada yang mengatakan bukan, itu bukan Nabi Syuaib. Intinya orang yang ada di Madyan. Nah, setelah Nabi Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan, wasara bi ahlihi, maka dia pun berangkat bersama keluarganya atau istrinya. Anasa min janibit turi naro, maka dilihatnya ya, Nabi Musa melihat di samping bukit Tursina naron, ada api. Jadi ketika jalan di samping bukit Tursina ada api. Qala li ahlihi, maka Nabi Musa berkata kepada keluarganya, umkusu, tinggallah kalian di sini. Tetap tinggallah kalian di sini. Inni anastu naron, sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum minha bi khabarin, barangkali aku akan datang membawakan kepada kalian suatu berita, au jadwatin minan nar, atau akan membawakan sesuluh api, maksudnya sedikit api.
Karena itu kan api yang dilihat oleh Nabi Musa. Barangkali ya kalian tetap tinggal di sini, aku akan pergi menemui api tersebut. Barangkali aku akan datang membawa berita, ya, atau nanti barangkali sedikit api aku ambil, ya, la'allakum tastalun, agar kalian bisa menghangatkan badan. Ini ucapan Nabi Musa kepada istrinya atau keluarganya. Perhatikan di sini apa, ya, pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Maka ini termasuk perkara yang seorang suami ingin menampakkan kedudukan istri, ingin menjunjung tinggi kedudukan seorang istri. Jadi seorang istri itu punya kedudukan di hadapan suaminya. Suami itu berusaha menjunjung tinggi kedudukan istri, gitu maksudnya, ya. Kenapa? Karena seorang suami menjadikan istrinya itu diikut sertakan dalam sebagian urusan-urusan umum, ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan umum, ya. Ini istrinya diikutkan, diajak rembugan begitu, ya. Karena ketika seorang istri itu merasa dia dihargai, dihormati, dan dia bukan barang tidak berguna, kan gitu, ya. Dia termasuk orang yang diorangkan lah. Sebagaimana Nabi Musa di sini, dia mengatakan kepada istrinya, aku akan datang kepada kalian dari api tersebut, mungkin akan membawa berita. Ya, di sini kalimatnya, ya, la'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin minan nar. Barangkali aku akan datang kepada kalian nanti membawa berita. Ini kan berarti berita yang aku dapatkan ini dari sana, ini kan berarti berita-berita yang berkaitan dengan urusan orang, kan gitu. Jadi di sini Nabi Musa itu melibatkan istrinya ketika ada urusan-urusan yang apalagi kadang-kadang butuh solusi dari istrinya. Tentu istri itu jangan sampai disia-siakan dalam urusan-urusan. Tentu tidak semuanya sih, ya. Tidak semua urusan itu harus dengan istri. Ada urusan-urusan yang memang kadang seorang suami butuh solusi. Makanya di sini Nabi Musa itu tidak mengatakan kalian tetap di sini, ini urusan laki-laki. Enggak seperti itu. Ini, ya, aku akan pergi menemui api sana, ya, api itu kemudian barangkali kalau ada berita akan aku sampaikan. Jadi supaya istrinya itu diorangkan, ikut andil dalam urusan-urusan, apalagi kalau urusan itu memang tadi suami kadang butuh saran dari istrinya, masukan dari istrinya. Maka ini yang harus diperhatikan oleh seorang suami, supaya istrinya juga kadang suatu saat supaya seorang istrinya itu diikutkan dalam suatu urusan misalnya, yang ternyata kadang saran istri mungkin bermanfaat. Contoh yang ada dalam sirah nabawiyah, ketika Nabi SAW itu melakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW punya rencana ingin menunaikan ibadah haji di tahun Hudaybiyah, tapi ternyata di stop, tidak boleh masuk ke kota Mekah, sehingga Nabi terhenti, dan di sana terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjiannya, Nabi tidak boleh menunaikan ibadah haji tahun itu, nggak boleh. Serta perjanjian yang lain, ya, yang kelihatannya menyudutkan kaum muslimin. Kaum muslimin itu dianggap dalam perjanjian itu seperti dilecehkan gitu. Makanya para sahabat banyak yang tidak suka. Tapi Nabi SAW melihat hikmah dari perjanjian tersebut, maka beliau terima. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu ditulis, maka Rasul SAW menemui para sahabat, menyuruh para sahabat untuk menyembelih hadyu mereka, supaya mereka menyembelih hewan-hewan yang mereka bawa dari Madinah, karena mereka kan mau haji. Kalau haji di zaman Nabi, mereka menggiring unta, menggiring kambing gitu. Jadi mereka bawa hadyu seperti unta, mereka bawa dari Madinah. Tidak seperti sekarang, orang cuma bawa duit, paling nanti di sana tinggal dimasukkan ke bank rojihi atau mungkin yang lain,
ya. Terus mereka mungkin sambil melihat tempat penyembelihan. Kalau sekarang gitu, kalau dulu dibawa hadyu, Nabi itu membawa hadyu dari Madinah, digiring gitu. Ternyata belum sampai kota Mekah, di daerah Hudaybiyah, ya, Nabi SAW mengadakan perjanjian dan tidak boleh haji tahun itu. Apa yang terjadi? Berarti kan terhalang di sini. Maka karena sudah kadung dibawa itu, orang yang sudah kadung membawa dan ada niat, maka disuruh menyembelih hadyunya dan mencukur rambutnya. Nabi suruh para sahabat seperti itu. Beliau katakan, qumu fanharu summahliku. Ayo bangkitlah kalian, sembelihlah hadyu kalian, kemudian cukurlah rambut kalian. Ketika Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, tidak ada seorang pun yang melakukan. Jadi Nabi itu menyuruh, para sahabat itu masih ragu-ragu semua. Sampai bahkan 3 kali Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyembelih hadyu mereka dan cukur. Akhirnya 3 kali nggak ada yang bergerak. Nabi masuk ke tenda menemui istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ketika dalam keadaan gelisah gitu, karena para sahabat disuruh nggak ada yang mau. Dan mereka para sahabat bukan tidak mau, karena apa? Mereka sebenarnya masih nggak terima dengan perjanjian Hudaybiyah. Mereka ingin melanjutkan perjalanan ke Mekah gitu. Mereka ingin lanjutkan perjalanan, udah mati nggak apa-apa. Itu mungkin para sahabat seperti itu. Akhirnya Ummu Salamah memberikan saran. Kata Ummu Salamah, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik, wahai Nabi Allah, apakah kamu ingin agar mereka itu menyembelih hadyu dan juga cukur? Kata Nabi, iya. Kalau begitu wahai Rasul, ya, Anda ini keluar dan gak usah ngomong dengan siapapun, lalu sembelih hadyu dan cukur. Coba lihat saran istri yang memiliki akal yang kuat di sini, Ummu Salamah. Dia menyuruh suaminya, baginda Rasul SAW, untuk sudahlah keluar saja, terus sembelih hadyu dan cukur. Nggak usah ngomong. Daripada ngomong tadi sampai berkali-kali, 3 kali, bayangkan, mereka nggak ada yang mau. Akhirnya saran ini dilaksanakan oleh Nabi SAW. Beliau cukur lalu nyembelih hadyu. Semua para sahabat tidak ada yang tidak ikut. Semuanya mereka menyembelih hadyu mereka dan mencukur rambut mereka. Kan? Saran dari istri ternyata cukup cemerlang gitu. Ternyata bermanfaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Diberi saran, diberi masukan oleh istrinya. Berarti kadang-kadang dalam suatu urusan mungkin kadang suami itu butuh saran dari istri. Berarti di sini yang namanya istri itu kadang butuh diorangkan gitu. Yaitu ikut andil dalam beberapa urusan. Ini contohnya tadi Nabi Musa. Ya nanti kalau aku pulang barangkali kalau ada berita aku akan sampaikan. Jadi tidak disia-siakan. Wah ini urusan laki-laki, kamu nggak usah ikut campur. Itu sakit hatinya biasanya, merasa tidak diorangkan gitu. Ini dalam kehidupan rumah tangga perlu dijaga permasalahan yang seperti ini. Ini yang keempat. Lalu yang kelima. Yang kelima yaitu di sini tidak membawakan ayat. Cuma ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara kenikmatan terbesar yang akan didapatkan oleh seorang istri ketika seorang istri mendapati suaminya itu mau berterima kasih, mau mengakui kebaikan istrinya. Ini kelanjutan dari sebelumnya tadi. Ketika seorang suami mau berterima kasih dan mau mengakui kebaikan istrinya atas apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Kan mungkin urusan istri, urusan rumah tangga yang mungkin bisa saja sampai 24 jam dia lakukan dengan melayani suaminya, ya. Kemudian juga urusan-urusan yang lain, ada anak istri serta urusan-urusan yang lain, ya. Ada urusan anak, ada urusan pakaian, baju dan lain sebagainya. Itu membutuhkan waktu dan itu perlu dihargai juga gitu. Jadi berterima kasih dan mengakui kebaikan istri.
Karena begini, kata-kata yang baik kadang bisa mengesan, meskipun kalau lebih dari itu lebih baik gitu. Minimal ini kata-kata yang baik, yaitu kata-kata menghargai, berterima kasih. Syukur sih kalau bisa istrinya itu bawa ke toko emas, sampai di toko emas silahkan milih mau berapa kilo, silahkan. Nah itu kalau bisa suruh milih silahkan berapa kilo itu. Emang berambang bawang. Nah ya kilo sih. Kalau suruh milih silahkan ambil gitu. Biar mereka itu betah jadi seorang istri kan gitu. Oh ternyata dihargai oleh suaminya kan gitu. Karena mereka itu bukan seperti istri-istri Rasul. Jadi mereka itu jangan samakan dengan istri Rasul. Jelas beda. Kalau istri-istri Rasul itu tidak menginginkan itu, ya. Istri-istri Rasul yang mereka inginkan apa? Yang mereka inginkan itu akhirat, agar bisa di surga tetap bersama Rasul SAW, agar bersama Rasul itu di Illiyin atau fi Jannatil Firdaus, fil Firdausil A'la kan gitu. Ini para istri Rasul, ya, maunya tetap bersama Rasul nanti sampai mati, sampai di surga. Itu para istri Rasul. Makanya di sini para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhun, ketika mereka disuruh memilih antara dunia, yaitu diceraikan oleh Rasul, dan nanti diberi harta yang banyak, pilihan kedua tetap menjadi istri Rasul dan nanti akan mendapatkan akhirat. Jadi mereka itu ditawarkan. Bahkan ayatnya ada menjelaskan tentang hal itu. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, itu dalam ayat. Kalau kalian wahai para istri Rasul, itu kalian lebih menginginkan dunia dan perhiasannya, maka akan aku ceraikan dan aku akan berikan kenikmatan. Tapi ternyata mereka lebih memilih tetap hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka tetap memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul meninggal dunia dan mereka tidak menikah lagi. Karena memang haram istri-istri Rasul itu sama dengan ibu kan. Karena mereka itu disebut ummahatul mukminin. Berarti orang-orang yang beriman tidak boleh menikahi ibunya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasul itu adalah ibunya kaum mukminin. Makanya nggak ada seorang pun yang menikahi istri Rasul sepeninggal Rasul. Karena memang seorang istri itu kalau dia menikah lagi, nanti dia dikumpulkan di akhirat bersama suami terakhirnya. Jadi kalau misalnya seorang istri dia menikah dengan si A, meninggal dunia, si B meninggal dunia, si C meninggal dunia, ini misal, kan bisa saja seorang wanita menikah dengan 3 suami ini misal, yang ketiga-tiganya masuk surga, ya mungkin si A di surga paling atas, si B surga tengah, si C surga paling bawah. Tapi karena ini istri ini ya dikumpulkan bersama suami terakhirnya, berarti ya sudah ikut suami yang akhir ini. Makanya kalau sudah menjadi istri Rasul, adakah laki-laki yang lebih baik dari Rasul? Kan nggak ada. Makanya mereka tetap ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-52. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Maka tidak halal bagimu wahai Rasul an-nisa, untuk menikahi wanita-wanita yang lain min ba'du, sesudah mereka, wala an tabaddala bihinna, dan tidak boleh mengganti mereka. Jadi mereka tidak tergantikan ini. Karena mereka tadi lebih memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding dunia. Min azwajin, dengan istri-istri yang lain, walau a'jabaka husnuhun, walaupun kecantikan mereka membuatmu kagum, illa ma malakat yaminu, kecuali budak-budak perempuanmu. Ini istri-istri Rasul. Karena memang mereka itu adalah wanita-wanita yang
telah merasakan kesenangan hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itu tadi mensikapi dengan baik juga. Salah satunya dengan banyak berterima kasih atau memuji kebaikan-kebaikan istrinya. Ini yang kelima. Lanjut yang keenam, dari surat An-Nur ayat yang ke-31, ialah di antara perkara yang terbaik yang membuat suami merasakan ketenangan, yaitu agar istrinya itu menundukkan pandangan. Karena jika sekarang seorang suami, istri dulu ya, agar istri itu menundukkan pandangannya. Kalau seorang istri itu bisa menundukkan pandangan, yaitu dia itu tidak melihat laki-laki yang lain, nggak mau memandang laki-laki yang lain, berarti nanti untuk perkara-perkara yang lain dia juga akan lebih bisa menjaga. Ya, kalau sudah bisa mencegah dari ketampanan laki-laki lain, dia hanya tertuju kepada suaminya saja. Laki-laki yang lain ketampanan kaya pun tidak menarik hatinya. Atau juga ya urusan-urusan yang lain. Intinya dari segi menundukkan pandangan dari laki-laki lain, nanti untuk pandangan yang lain juga akan bisa terjaga. Mungkin melihat harta atau mungkin melihat kesuksesan yang lain gitu ya, maka dia tidak peduli. Dan dia tidak suka membanding-bandingkan, terutama membanding-bandingkan apa yang dimiliki oleh suaminya. Karena apa? Mereka menjaga pandangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakan kepada kaum wanita mukminat, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, yaitu para wanita atau para istri ini. Kalau wanita itu mau menundukkan pandangannya sehingga dia berusaha menjaga hak suaminya, maka apa yang akan didapatkan? Di samping ketenangan dalam kehidupan rumah tangga jelas terjaga kan ya. Nanti di sorga mereka juga akan menjadi hurun ain, ya, menjadi bidadari yang ada di sorga, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para wanita penghuni surga di dalam surat Ar-Rahman. Allah mengatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Fihinna qasiratut tarfi, ya. Di dalam surga itu adalah qasiratut tarfi, para bidadari yang sopan yang menundukkan pandangannya. Jadi sifat bidadari yang cantik nanti di surga, yang cantik luar dalam, salah satu sifat mereka adalah qasiratut tarfi. Pandangannya itu pendek, maksudnya mereka itu selalu menundukkan pandangan. Jadi tidak melihat laki-laki yang lain atau tidak menginginkan laki-laki yang lain. Ini mereka para istri, ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Suami akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan ketika istrinya menundukkan pandangannya. Sekarang dibalik, bukan hanya tugas istri saja, demikian pula seorang istri, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan ketika dia melihat suaminya juga menundukkan pandangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan di ayat sebelumnya atau ayat yang ke-30 dari surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti di sini kaum laki-laki atau suami juga disuruh menundukkan pandangan. Jadi jangan hanya menangnya sendiri, pokoknya istrinya yang harus jaga pandangan, sementara suaminya, ternyata Allah Subhanahu wa taala justru malah menyuruh para suami untuk menundukkan pandangan terlebih dahulu, karena ayatnya ayat 30. Dan tadi untuk kaum wanita ayat 31. Berarti sebenarnya yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan itu adalah kaum laki-laki terlebih dahulu, baru kemudian para istri. Jadi kalau sekarang seorang istri menyadari suaminya itu mau menundukkan pandangannya karena tadi mengamalkan
perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-30, maka dia akan sadar bahwa kalau suaminya saja mau menjaga pandangan dari wanita-wanita lain, maka nanti urusan-urusan yang lain juga akan terjaga. Jadi kalau dia mau mengekang pandangannya dari wanita yang tidak halal baginya, maka dia juga nanti akan menundukkan pandangannya untuk urusan-urusan yang lain, akan lebih terjaga. Ini yang keenam. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, kemudian wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Lanjut. Poin yang ketujuh. Min a'dhami ma yatamatta'u bihi zaujan. Di antara perkara yang suami istri itu merasakan kesenangan, merasakan kenikmatan, yaitu an yara kullun minhuma fil akhar hadzal khuluqal jamil. Agar masing-masing dari suami istri itu melihat akhlak yang indah, akhlak yang mulia, dan yang ini termasuk di antara cabang-cabang keimanan ialah akhlak berupa al-haya, rasa malu. Kita ketahui Nabi SAW mengatakan, ya, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Lalu beliau mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk cabang keimanan. Nah, kalau masing-masing suami atau istri memiliki al-haya, yaitu rasa malu, yang tentunya ini adalah rasa malu yang terpuji, ya, bukan rasa malu yang sifatnya penakut. Itu bukan rasa malu yang disebutkan di sini. Malu yang sifatnya terpuji. Yang malu ini jika digabungkan dengan keimanan, artinya ini merupakan bagian dari keimanan, ibarat terikat dalam satu ikatan yang namanya malu dengan keimanan. Kata Nabi SAW, al-haya'u wal iman qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Yang namanya rasa malu dan keimanan itu diikat menjadi satu, digabungkan semuanya ini. Tapi fa idza rufi'a ahaduhuma, jika salah satu dari keduanya itu diangkat, dilepas, maka yang lain pun akan terlepas. Nah, rasa malu ini jika ada pada seseorang, maka yang namanya akhlak tercela tidak akan bisa muncul. Sifat-sifat rendah itu tidak akan bisa naik, tidak akan bisa meningkat. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Ya, rasa malu yang benar di sini, misalnya seorang laki-laki dia malu kalau auratnya terbuka. Demikian pula seorang wanita, dia malu kalau auratnya terbuka. Ini malu yang benar. Karena memang aurat itu Allah perintahkan supaya ditutup, kan begitu. Ini salah satu malu yang benar begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah dua orang putrinya orang yang saleh yang berkaitan dengan ceritanya Nabi Musa. Maka rasa malu ini termasuk perkara yang terbesar yang ada pada diri seorang wanita ini, yaitu dua orang wanita kakak beradik yang mereka tidak mau campur dengan kaum laki-laki, padahal mereka itu sangat butuh air untuk meminumi atau memberikan minum untuk kambing-kambing mereka, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-23 sampai 24. Allah mengatakan, walamma wara'a ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalatana la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah Ta'ala berfirman, walamma wara'a ma'a Madyan, ketika Nabi Musa sampai ke sumber air daerah Madyan, wajada alaihi ummatan minan nas, maka Nabi Musa mendapati di sumber air itu ada sekumpulan orang, ya, yang mereka yaskuna,
mereka sedang memberi minum ternak-ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan, dan dia mendapati ada dua orang di belakang mereka, orang-orang ini. Dia mendapati di belakang mereka ada dua orang wanita yang tadudan, sedang menghalau atau menghambat ternaknya. Jadi ini sebuah tempat air, mungkin sumur atau yang semisalnya. Maka di situ banyak para penggembala yang sedang berebut air. Dan ternak mereka ada di sekitar mereka gitu. Orang-orang banyak pada berebut air. Nah, di belakang mereka ada dua orang wanita. Yang keduanya karena punya rasa malu nggak ikut campur, nggak ikut berebut, nggak mau ikut senggol-senggolan gitu. Lalu ketika ada dua orang wanita yang seperti itu, jadi dia sambil menghalau ternaknya. Jadi kalau ternaknya kan maunya ikut dengan ternak yang lain, biar apa? Dapat minum juga kan gitu. Maka kedua wanita ini menghalau supaya ternaknya nanti gitu, jangan ikut bersama mereka kecuali kalau mereka sudah pergi. Nah, maka Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma. Nabi Musa berkata, ma khatbukuma, apa maksud kalian seperti itu? Qala ta'ala naski hatta yusdira ri'a. Kata keduanya, kami tidak akan memberikan minum kepada ternak kami sampai para penggembala itu memulangkan ternaknya. Wa abuna syaikhun kabir, padahal ayah kami adalah orang tua yang lanjut usia. Akhirnya fasaqalahuma, Nabi Musa pun memberikan minum, atau dia mengambilkan air minum untuk keduanya, yaitu untuk memberikan minum untuk ternak-ternaknya. Summa tawalla ila dhilli, kemudian setelah selesai dia kembali ke naungan. Faqala, maka Nabi Musa pun berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Intinya di sini ya, keduanya tadi, dua orang wanita tadi ya, itu kedua-duanya punya rasa malu. Dan sekarang sama, bagi suami istri juga sama. Suami harus punya rasa malu, istri juga punya rasa malu, yaitu baik malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau malu kepada manusia. Karena yang namanya rasa malu itu bisa mengekang manusia dari melakukan perkara atau perbuatan yang tidak baik. Atau kalau malu terhadap manusia, minimal itu perkara yang tidak pantas di kalangan manusia. Mungkin kalau misalnya perkara itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barangkali terlarang, itu jelas ya, perkara yang tidak boleh. Tapi sekarang mungkin Allah membolehkan, tapi barangkali di mata manusia itu perkara yang tidak pantas. Misal contoh kecil saja, orang itu ketika Jumatan, laki-laki ketika Jumatan dia pakai kaos oblong misalnya, oleh Allah tidak dilarang. Allah cuma mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid, kan, ambil perhiasan kalian ketika ke masjid. Allah cuma memerintahkan seperti itu. Tapi sekarang di mata masyarakat kita ya, masyarakat kita terutama, kalau di negara lain mungkin beda. Contohnya di Filipina, mungkin saya pernah bercerita. Saya punya teman dari Filipina, ya, ikut belajar di sini atau di Jakarta. Mereka itu kalau memberikan ceramah atau kalau ke kelas itu mereka pakai kaos biasa. Lalu kadang ditegur oleh teman-teman, kamu kok kalau belajar pakai kaos? Loh, seperti ini biasa di tempat kami. Bahkan Jumatan jadi khotib pakai kaos oblong, pakai peci, selesai. Biasa mereka. Kalau di kita ada ustaz pakai kaos oblong, ya meskipun pakai peci, ceramah. Wah, ini mau kemana ini kan gitu. Karena memang pakaian itu di kita kan nggak pantas kan gitu, nggak pantas kalau apalagi Jumatan misalnya tadi. Jadi ini perkara yang mungkin di mata manusia tidak pantas. Maka kan orang merasa malu di situ. Maka ini malu kepada manusia namanya. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarangnya, tapi ini ada rasa malu kepada manusia karena ini perbuatan yang tidak pantas. Atau contoh yang lain misalnya makan sambil berdiri.
Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri, minum air zam-zam sambil berdiri, yang berarti menunjukkan boleh saja kan gitu. Tapi kalau kita makan sambil berdiri di hadapan orang, nggak pantas. Kita ada rasa malu kepada manusia, karena ini urusan norma kan gitu. Maka rasa malu kepada manusia juga kadang diperlukan, karena ini mengekang kita dari perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Kemudian yang ke-8, ini cuma menegaskan kembali perkara sebelumnya atau menambahkan di sini, yaitu diantara perkara yang bisa mempercantik seorang istri, mengangkat kedudukannya di mata manusia, terutama suaminya, agar rasa malu itu menjadi penengah dalam semua tindakan-tindakannya, gerak-geriknya, tenangnya dia, bahkan ketika jalan sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan wanita tadi yang menemui Nabi Musa. Jadi setelah keduanya itu dapat air minum, ya, bisa untuk memberi minum ternak mereka, kan mereka pulang. Nabi Musa masih di tempatnya, di naungan tersebut, dia menunggu gitu, karena dia nggak punya rumah, mau kemana juga, tujuannya kemana dia nggak tahu, karena yang penting dia lari dari Mesir kan gitu, sampai di Madian. Jadi terus dia melakukan perjalanan yang jauh. Bayangkan dari Mesir sampai ke Syam, ini berapa ratus kilometer dia jalan terus gitu. Yang penting lari dari Mesir. Makanya karena dia nggak punya tujuan kemana gitu, dia tetap berada di bawah pohon, ya, di bawah naungan pohon. Lalu kedua orang wanita tadi, salah satu dari wanita tersebut ada yang pergi menemui Nabi Musa, menawarkan kepada Nabi Musa supaya bekerja di tempat ayah mereka ini. Bagaimana kedatangannya? Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nih. Maka datanglah salah satu dari kedua wanita tersebut, dia berjalan 'ala istihya, dengan perasaan malu. Mau ngomongnya itu ada rasa malu gitu. Ketika datang kembali menemui Nabi Musa dengan perasaan malu. Maka di sini ya tetap yang namanya rasa malu itu harus menjadi bagian dalam kehidupan seorang wanita, yang memang supaya dia terjaga, ya, dari segi perilakunya dan dari segi gangguan-gangguan yang akan mengganggu dirinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.